Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa sekalian, sebelum KBM ini kita mulai, KBM daring, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Pada kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan, hari yang ke-7 hari kita melalui Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, ustadz dan kalian, dan juga ustadz-ustadz kita yang ada di madrasah, senantiasa mendapatkan nikmat kesehatan, keberkahan, dan senantiasa amalan ibadah kita menjadi amalan yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Kerajaan Sriwijaya. Yang mana Kerajaan Sriwijaya ini termasuk kerajaan besar di masanya. Menjadi kerajaan yang besar. Munculnya Kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan kecil yang muncul di pantai timur Sumatera sekitar abad ke-7, antara lain Kerajaan Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Nah, dari ketiga kerajaan itu yang berhasil berkembang mencapai kejayaannya hanyalah Kerajaan Sriwijaya. Dan kita sudah tahu bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar di masa itu, sebelum munculnya Kerajaan Majapahit. Wilayah kekuasaannya cukuplah luas, hingga sampai ke daerah Chaya. Chaya itu kalau sekarang ada di sebelahnya Malaysia. Ini Kerajaan Sriwijaya cukup luas ya. Luas. Jangkauan terluas Sriwijaya sampai itu. Kemudian sumber-sumber Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya ini berasal dari dua sumber, yaitu prasasti dan berita dari Tiongkok. Prasasti dari Kerajaan Sriwijaya ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Ada prasasti Palas Pasemah, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Kota Kapur, prasasti Talang Tuo, prasasti Karang Berahi, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Ligor, serta prasasti Nalanda. Ini sumber sejarah untuk mempelajari sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Saya ulangi lagi, dari prasasti dan berita dari Tiongkok. Selanjutnya adalah letak Kerajaan Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya kalian bisa melihat pada peta yang Ustadz tayangkan itu. Mengenai pusat Kerajaan Sriwijaya ini ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat pusat kerajaannya di Palembang. Ini yang paling terkenal ya. Ada pula yang berpendapat di Jambi. Akan tetapi pendapat yang banyak didukung oleh para ahli adalah di Palembang, dekat pantai dan tepi Sungai Musi. Nah, ada yang menarik para siswa sekalian bahwa hampir setiap kerajaan yang kita jumpai itu mesti mereka dekat dengan pantai atau sumber mata air. Yang pertama apa? Jika dekat dengan pantai, otomatis untuk perdagangan akan relatif lebih mudah. Karena dari sisi kemudahan tempatnya untuk dijangkau, dan juga karena adanya sarana transportasi. Beda halnya jika kerajaan itu letaknya di pedalaman, jauh ke pedalaman. Ini akan sangat sulit untuk ditempuh, dan untuk mencarinya pun juga sangat sulit. Jadi untuk kerjasama antar kerajaan di masa itu, paling banyak lewat sungai, lewat air ya. Pantai, nanti lewat kapal-kapal yang mungkin masih sangat sederhana sekali. Hanya dengan dayung manusia ya, artinya manusia yang mendayung itu. Ini kan sangat-sangat sulit dibandingkan dengan sekarang. Maka hampir semua kerajaan itu rata-rata aksesnya itu masih dekat dengan sumber mata air. Yang kedua tentu untuk
karena di masa itu lebih banyak pertanian, sistem agraris, sehingga lebih mudah untuk proses bertani. Dan tentu dengan sangat sederhana, belum dikenal irigasi yang sifatnya seperti sekarang ini. Mungkin dengan sangat sederhana, hanya untuk mengalirkan air dari sumber airnya ke tempat lahan-lahan mereka di masa itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa hampir semua kerajaan itu kebanyakan letaknya dekat sumber mata air. Kalau tidak pantai, dia akan dekat dengan sungai dan seterusnya. Pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi. Ada Kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kerajaan Sriwijaya dalam perkembangannya berperan sebagai kerajaan maritim dan pusat agama Buddha saat itu. Sriwijaya mendapat julukan sebagai negara nasional pertama kali. Sriwijaya sebagai negara nasional pertama. Mengapa disebut demikian? Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang. Raja ini banyak melakukan perluasan wilayah. Perluasan itu terus berlangsung pada masa raja-raja berikutnya. Beberapa daerah yang dapat dikuasai oleh Sriwijaya antara lain Tulang Bawang, daerah Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Jawa Barat, Tanah Genting, Kerajaan Kaling, dan Mataram Hindu. Lihat Kerajaan Kaling atau Kalingga dan juga Mataram Hindu. Ini semua juga di bawah pengaruh Sriwijaya saat itu. Dalam perkembangannya, wilayah kekuasaan Sriwijaya makin luas. Sebagian besar Sumatera, Semenanjung Melayu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, bagian barat, ini di bawah pengaruh Sriwijaya. Bahkan pada tahun 775, saat Sriwijaya diperintah oleh Dharma Setra, berhasil menguasai dan membangun pangkalan di daerah Ligor. Nah, inilah yang mungkin kemudian menjadi julukan bagi Sriwijaya sebagai negara nasional pertama kali. Kemudian Sriwijaya sebagai negara maritim, sebagai kerajaan maritim. Boleh dikatakan sebagai kerajaan maritim yang pertama di Indonesia. Kerajaan maritim adalah suatu kerajaan yang mengendalikan kehidupan perekonomiannya dari hasil pelayaran dan perdagangan. Oleh karena itu, sungai dan laut atau perairan di sekitar kerajaan menjadi bagian yang sangat penting. Kerajaan Sriwijaya telah berhasil berkembang menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat. Hal itu didorong oleh letak Sriwijaya dan kedudukannya sebagai pusat perdagangan. Perlu diketahui, selain di tepi sungai dan dekat pantai, letak Sriwijaya juga berhadapan dengan Selat Malaka dan berdekatan dengan Selat Sunda. Letak yang demikian itu memungkinkan Sriwijaya mendapat menguasai dua perairan yang memiliki arti penting dalam kegiatan perdagangannya. Setiap kerajaan itu ada masa jayanya dan ada pula masa mengalami kemerosotan atau kemundurannya. Termasuk kerajaan Sriwijaya ini. Sejak abad ke-11, Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Sebab-sebab kemunduran itu antara lain pada tahun 1025 Sriwijaya diserang oleh Raja Rajendra dari Cholamandala. Pada tahun 1275 Raja Kertanegara dari Singasari mengirim pasukan ke Melayu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu. Kedatangan pasukan Kertanegara yang berhasil menguasai wilayah Melayu ini memperlemah kedudukan Sriwijaya. Berkembangnya Majapahit sebagai negara yang besar turut memperlemah kedudukan Sriwijaya. Maka pada tahun 1377 Angkatan Laut Majapahit menyerang Sriwijaya dan mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya tersebut. Nah, inilah para siswa sekalian sejarah tentang kerajaan Sriwijaya secara singkat. Di masanya memang menjadi kerajaan besar, namun kemudian di era-era kemunculan kerajaan Majapahit, kerajaan ini mengalami kemunduran yang sangat, apalagi setelah diserang dengan ekspedisi Pamalayu dengan angkatan laut dari Majapahit yang saat itu sangat-sangatlah kuat di bawah Mahapatih Gajah Mada. Terima kasih anak-anakku sekalian, para siswa sekalian sudah bersedia menonton video ini. Tetap semangat, jaga kondisi, apalagi di bulan puasa. Kalau lebih banyak untuk beribadah, gunakan waktunya
untuk banyak membaca Al-Quran, dzikir, istighfar, dan tetap terus semangat untuk belajar meskipun lewat pembelajaran daring. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.